Setiap pagi, Marsha membuka warung kelontong kecilnya dengan senyum manis yang sama senyum yang mampu memikat siapapun yang lewat, meski hatinya penuh sesak oleh tumpukan utang yang makin menjerat. Di balik kecantikannya yang nyaris sempurna, siapa sangka hidupnya perlahan hancur seperti rak kayu tua yang disandarkan di sudut warung. Tapi sampai kapan ia bisa bertahan dengan senyum palsu dan harapan yang nyaris habis? Dan yang terpenting, siapa yang benar-benar peduli saat satu persatu pintu harapan mulai tertutup? Pagi itu langit cerah, angin laut dari pesisir timur kota membawa aroma asin yang menyatu dengan wangi kopi hitam di cangkir kecil milik Marsha. Ia duduk di bangku kayu tua di depan warung kelontongnya, mengelap dahi dengan tangan kiri. Sementara tangan kanan sibuk mencatat pesanan minyak goreng dan sabun di buku usang berwarna biru laut. Warung kelontong sumber rezeki berdiri di ujung gang sempit, berdinding bata yang belum diplester, dan atap seng yang berkarat. Namun, tempat itu tak pernah sepi. Para ibu rumah tangga, anak-anak sekolah, tukang ojek, hingga pemulung selalu mampir, bukan hanya karena barangnya lengkap, tapi karena satu hal lain, Marsha. Marsha, perempuan 35 tahun, janda tanpa anak, dengan tubuh semampai dan wajah yang mampu membuat siapapun lupa napas barang sedetik. Rambutnya panjang sebahu, kadang dikuncir tinggi saat sibuk, kadang dibiarkan jatuh membingkai wajah putih langsatnya. Bibirnya tipis namun selalu tersenyum, bahkan saat hatinya sedang dililit kekhawatiran. Satu-satunya hal yang tak bisa ia sembunyikan adalah matanya. Sepasang mata coklat itu memendam lelah yang panjang, dan jika diperhatikan lebih dalam, juga ketakutan. Ketukan sandal jepit di aspal gang membuatnya menoleh. Seorang ibu muda berjalan cepat sambil menggendong anak balita. Wajahnya cemas. "Tante Marsha, maaf ya, utang dulu sabun cuci 2 biji sama 1 liter minyak. Gaji suami baru turun minggu depan," ucapnya lirih. Marsha mengangguk ringan. "Ambil aja, Nia. Gak usah dipikirin sekarang. Anakmu sehat kan? Masih demam, tapi udah agak nurun," jawab Nia. Sedikit malu, tapi juga lega. Marsha tersenyum lagi, meski hatinya mulai berat. Buku utang di tangannya kini sudah tak muat 1 halaman penuh. Banyak yang berhutang, dan sebagian besar belum membayar. Tapi, ia tak tega menolak. Saat Nia pergi, Marsha kembali duduk. Ia membuka lembar belakang buku utangnya. Di sana ada daftar lain. Bukan daftar utang pelanggan, tapi utangnya sendiri. Angkanya membuat dadanya sesak. Total utangnya kini hampir mencapai 30 juta rupiah. Semua demi mempertahankan warung kecil itu tetap hidup. Utang itu berasal dari beberapa tempat pinjaman koperasi, tagihan kartu kredit almarhum suaminya yang tiba-tiba datang, dan yang paling menakutkan, utang pada rentenir bernama Pak Ujang. "Waktumu tinggal 2 minggu. Marsha," suara Pak Ujang masih terngiang di telinganya. "Kalau belum bisa bayar, warung ini saya ambil alih. Atau, kita bisa rundingkan bentuk pembayaran lain." Marsha menggertakkan gigi. Ia tahu apa maksud kata rundingkan dari mulut laki-laki setua bapaknya itu. Dan ia muak. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti di depan warung. Seorang pemuda turun mengenakan jaket ojek online. Wajahnya bersih, rambutnya disisir rapi ke samping. Ia tersenyum saat mata mereka bertemu. "Pagi, Tante," sapa pemuda itu. "Pagi, Rudy. Biasa ya? Kopi hitam 2 sacat sama rokok 1 bungkus?" Rudy mengangguk. Tangannya memasukkan dompet kecil dari saku celana. Tapi Marsha menolak. "Nanti aja bayarnya. Kamu juga belum lunasin yang kemarin," ucapnya ringan. Rudy tersenyum canggung. "Iya Tante, maaf ya, orderan lagi sepi." "Ngerti kok," Marsha tersenyum, lalu menyerahkan barangnya. Saat Rudy berlalu, Marsha memperhatikan punggungnya yang tegap. Ia tahu pemuda itu baik. Rudy kadang membantu menata rak warung saat sepi, kadang menjemput galon air buat pelanggan. Tapi ia juga tahu Rudy menyukainya. Ia tak pernah berkata secara langsung, tapi Marsha bisa merasakannya. Sayangnya, dalam kondisi seperti ini, cinta adalah kemewahan yang tak bisa ia pikirkan. Siang menjelang, sinar matahari mulai panas dan pelanggan mulai sepi. Marsha masuk ke dalam warung, duduk di lantai, membuka laci meja kasir. Uang tunai hanya tersisa 30.000 rupiah.
Besok ia harus belanja lagi ke grosir. Tapi bagaimana jika uang bahkan tak cukup untuk ongkos angkot? Ia menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Tubuhnya letih, bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena beban pikiran yang seperti batu menindih dada. Kadang ia ingin menyerah. Tapi pada siapa? Ia tak punya siapa-siapa lagi di kota ini. Keluarganya jauh, dan sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung, ia sudah terbiasa sendiri. Namun, malam itu, sebuah peristiwa kecil mengubah harinya. Saat hendak menutup warung, seorang pria datang tergesa. Pakaiannya rapi, rambutnya disisir belakang, dan ia membawa tas kerja kulit hitam. Wajahnya tampak familiar. Marsha memperhatikannya. "Maaf, Marsha." "Iya," tanya pria itu. Marsha mengangguk, bingung. "Aku Danny, teman kuliahmu dulu. Ekonomi 2, angkatan 2000. Mata Marsha membelalak. Ia mengingatnya. Danny, pria pendiam yang dulu selalu duduk di barisan tengah dan sering meminjam catatannya. "Kamu berubah banget," ucap Danny sambil tersenyum. Marsha tersenyum kecil. "Kamu juga. Tumben ke sini. Aku baru dapat proyek properti dekat sini. Lewat gang, lihat warung ini, dan aku tahu itu kamu." Hening sebentar, lalu Danny melanjutkan. "Boleh ngobrol sebentar? Aku kayaknya bisa bantu kamu." Kalimat itu menggantung di udara. Marsha menatapnya dalam-dalam. Ia tak tahu apakah ini kebetulan atau awal dari sesuatu yang lain. Namun yang jelas, hari itu tak berakhir seperti biasanya. Dan Marsha tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah ini. Pagi menjelang dengan aroma roti bakar yang menguar dari warung sebelah. Marsha membuka pintu warungnya sedikit lebih lambat hari ini. Matanya masih menyimpan sisa lelah dari malam sebelumnya. Pertemuan tak terduga dengan Danny membuat pikirannya berputar-putar. Sudah lebih dari 15 tahun mereka tak bertemu. Dulu, Danny adalah teman biasa pendiam, sopan, dan rajin. Tapi kini ia datang seperti badai kecil yang membuat Marsha tak bisa tenang. Ia mengangkat rolling door warung perlahan. Rak-rak plastik berisi jajanan anak-anak berderit saat digeser. Ia menyusun ulang kotak-kotak susu dan mie instan, lalu mengisi toples kaca dengan kerupuk baru. Senyumnya tetap mengembang saat pelanggan pertama hari itu datang, Ibu Rina, pelanggan setia yang cerewet tapi baik hati. "Wah, Tante Marsha tambah cantik aja. Hati-hati ya. Gang ini banyak mata liar," seloroh Ibu Rina sambil tertawa kecil. Marsha tersenyum dan membalas dengan ringan. "Ah, biasa aja Bu. Kecantikan gak bisa ngusir utang." "Loh?" Mereka tertawa bersama. Tapi hati Marsha menegang. Ucapan itu, meski bercanda, terlalu dekat dengan kenyataan. Tak lama, beberapa anak sekolah dasar mampir, beli permen, es lilin, dan mainan murah. Marsha melayani mereka dengan sabar. Ia tahu, jika hanya mengandalkan pembelian mereka, warung ini takkan bertahan. Tapi setiap sen yang masuk hari itu, tetap ia hitung dalam diam. Menjelang siang, suasana sedikit sepi. Marsha duduk di bangku rotan tua, mengipas wajahnya dengan nota grosir yang sudah lecik. Sambil mengunyah kacang, pikirannya kembali pada Danny. Malam sebelumnya, setelah Danny memperkenalkan diri, mereka sempat berbincang cukup lama. Danny kini memiliki perusahaan konstruksi kecil yang mulai berkembang. Ia terlihat lebih percaya diri, bahkan sempat berkata, "Kalau kamu butuh bantuan, Marsha, bilang aja. Aku serius. Jangan pikir aku cuma nostalgia." Marsha tak langsung menjawab. Ia takut. Sudah banyak laki-laki yang datang dengan niat menolong, tapi ujung-ujungnya menginginkan lebih dari sekadar terima kasih. Dan ia bukan gadis naif yang bisa dibujuk dengan mobil mewah atau makan malam mahal. Tapi Marsha juga sadar, ia sedang dalam keadaan terdesak. Buku utangnya masih di meja. Ia menatap angka demi angka di sana seperti menatap bom waktu. Ia hanya punya waktu 2 minggu. Dan warung ini tak menghasilkan cukup untuk sekadar membayar cicilan koperasi, apalagi membayar rentenir seperti Pak Ujang. Sore hari, Rudy datang lagi. Kali ini ia tidak mengenakan jaket ojek, melainkan kaos putih dan celana jeans. Ia membawa beberapa dus mie instan dan air mineral. Nafasnya terengah karena membawa barang cukup berat dari grosir kecil yang jaraknya hampir 1 kilometer. "Ini, buat Tante,"
katanya sambil meletakkan dus di lantai. Marsha tertegun. Kamu beli semua ini? Rudy menggeleng. Enggak, aku bantuin Iwan grosir nganter barang. Katanya tante belum belanja minggu ini. Jadi, aku anterin aja. Marsha tak bisa berkata-kata. Ia menatap Rudy dengan mata basah. Bukan karena jatuh cinta belum tentu, tapi karena di dunia yang makin keras, masih ada orang yang tulus. Terima kasih, Rudy, ucapnya pelan. Rudy hanya tersenyum, lalu duduk di tangga depan warung. Tante, kalau boleh tahu, kenapa belakangan kelihatan murung? Ya, Marsha terdiam. Ia tahu Rudy memperhatikannya. Pemuda itu memang jarang bicara, tapi matanya tajam. Aku cuma lagi banyak pikiran aja, Rat. Warung makin sepi, utang nambah terus. Kadang aku mikir, apa aku harus tutup aja tempat ini? Gumamnya jujur. Rudy menoleh cepat. Jangan, Tante. Warung ini bukan cuma tempat jual beli. Ini tempat orang ngobrol, ketawa, bahkan curhat. Tempat hidup. Kalau warung ini hilang, gang ini pasti terasa hampa. Marsha menatapnya. Ia terdiam cukup lama sebelum berkata, aku gak nyangka kamu peduli segitunya. Rudy tersenyum kecil, lalu menunduk. Aku bukan peduli sama warungnya, Tante, tapi sama yang jaga warungnya. Marsha tersentak. Ia tak menyangka pemuda itu berani berkata seperti itu. Tapi sebelum ia sempat membalas, suara motor menderu di ujung gang. Pak Ujang turun dari motornya, mengenakan jaket kulit dan kacamata hitam. Beberapa tetangga yang melihat segera menyingkir. Marsha berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Pak Ujang melangkah santai ke arah warung. Rudy berdiri cepat, matanya waspada. Gak usah tegang gitu, Marsha, sapa Pak Ujang dengan senyum miring. Cuma mampir ngingetin, waktumu makin sedikit, sayang. Marsha menelan ludah. Saya ingat, Pak, saya usahakan. Pak Ujang mendekat, terlalu dekat. Aku gak tega juga lihat kamu susah. Kalau mau, kita bisa ngobrol di tempat yang lebih nyaman. Gak usah mikir utang-utang itu. Marsha mundur sedikit. Saya lebih baik mikir utang, Pak. Pak Ujang tertawa kecil, lalu melirik Rudy. Ini siapa? Pacar baru? Rudy maju setengah langkah. Saya tetangganya, Pak. Dan kayaknya Bapak udah cukup lama di sini. Pak Ujang mendengus, lalu mengangkat tangan. Baiklah, sampai ketemu minggu depan, Marsha. Jangan lupa. Waktu itu emas. Ia pergi sambil tertawa kecil. Suasana di warung mendadak dingin. Marsha terduduk di kursi rotan. Wajahnya pucat. Rudy menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau Tante butuh bantuan. Beneran, bilang. Saya nggak punya banyak, tapi saya siap bantu. Marsha menatap pemuda itu. Di matanya, ada rasa hangat dan hormat yang tulus. Bukan nafsu, bukan ambisi. Ia mengangguk perlahan. Terima kasih, Rat. Untuk hari ini, bantuanku cukup dari senyum kamu aja. Rudy tersenyum. Dan senyum itu, entah bagaimana, sedikit meringankan beban di dada Marsha hari itu. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat dari biasanya. Marsha berusaha tetap tersenyum, melayani pelanggan dengan ramah seperti biasa. Tapi di balik mata yang terlihat ceria, pikirannya berkecamuk tanpa henti. Setiap suara motor yang berhenti di depan warung, setiap suara sandal jepit di teras, selalu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia selalu takut. Takut kalau itu Pak Ujang yang datang lebih awal dari janji yang ditetapkan. Pagi itu, ketika membuka pintu warung, ia menemukan sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu. Tidak ada nama, tidak ada cap pengirim. Hanya selembar kertas tipis di dalamnya, dengan tulisan tangan besar, kasar, dan tanpa basa-basi. HOTANG-mu jangan lari. Kami tahu rumahmu, WIRUNJMmu, dan jadwal tidurmu. 2 minggu jeti 1 minggu. Bayar atau hilang. Tangan Marsha gemetar saat membaca tulisan itu. Dunia seolah runtuh sesaat. Ia meremas kertas itu, memejamkan mata, dan mengatur napas dalam-dalam. Tapi tubuhnya tetap lemas. Ancaman itu nyata. Dan kini tenggat waktunya dipangkas separuh. Ia tak bisa membiarkan ini terus berlarut. Tapi pada siapa ia harus bergantung? Rudy mungkin peduli. Tapi Marsha tak mau menyeret pemuda itu ke dalam masalah besar. Danny,
Dia bilang ingin membantu, tapi apakah benar ia bisa dipercaya? Marsha menarik napas panjang dan melangkah masuk ke dalam warung. Ia menyembunyikan surat itu di bawah rak makanan ringan, lalu menyalakan kipas angin kecil yang berdengung pelan. Tapi angin dari kipas tak sanggup menyejukkan rasa panik yang mulai membakar dadanya. Sore hari, Danny datang lagi. Kali ini dengan mobil yang diparkir cukup jauh dari gang. Ia mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan hitam, membawa 2 kantong plastik berisi makanan. Masih buka? Sapa Danny dengan senyum hangat. Marsha menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Masih, tapi kalau kamu bawa utang, lebih baik pulang, ujarnya sambil bercanda. Danny tertawa kecil. Enggak, aku bawa martabak, sama nasi goreng juga. Aku tahu kamu belum makan dari tadi. Marsha diam, tapi wajahnya melembut. Ia tak menyangka masih ada orang yang perhatian sampai hal kecil seperti itu. Danny duduk di kursi depan warung. Mereka makan dalam diam, hanya ditemani suara anak-anak bermain di ujung gang dan langkah sepatu tetangga yang lalu lalang. Setelah beberapa suap, Danny meletakkan sendoknya dan menatap Marsha dalam-dalam. Syah, aku tahu kamu sedang kesulitan. Marsha menoleh pelan. Tak banyak orang yang memanggilnya dengan nama kecil seperti itu kecuali teman masa lalu. Aku dengar dari teman di koperasi, kamu punya banyak tanggungan. Ya, Marsha mendesah. Bukan cuma banyak, udah di luar batas wajar. Kalau aku tawarin bantuan, kamu marah gak? Marsha menggelang pelan. Aku gak marah dan aku cuma takut kalau ternyata bantuannya ada harga yang harus aku bayar dengan cara yang gak sanggup aku penuhi. Danny tersenyum. Aku gak seperti itu. Syah, aku beneran cuma pengen bantu. Aku tahu kamu bukan perempuan yang minta-minta. Justru itu yang bikin aku hormat sama kamu. Mata Marsha mulai berkaca-kaca. Suara Danny terdengar tulus. Dan untuk sesaat, ia ingin percaya. Aku punya proyek renovasi sekolah. Lagi butuh tempat distribusi logistik dan makanan ringan untuk para pekerja. Gimana kalau warungmu yang splay? Marsha mengerutkan kening. Warung aku, tapi aku nggak punya modal buat stok barang sebanyak itu. Aku yang tanggung di awal. Kamu tinggal belanja dan kirim sesuai daftar. Aku yakin kamu bisa. Kita hitung sistemnya bagi hasil. Semua legal, semua dicatat. Marsha terdiam. Tawaran itu terdengar masuk akal. Mungkin, ini kesempatan kecil yang dikirim semesta. Tapi ketakutannya belum pergi. Ia masih menyimpan surat ancaman yang ditemukan pagi tadi. Aku pikir-pikir dulu. Ya, aku nggak bisa langsung percaya begitu aja. Dan, maaf, Danny mengangguk, tidak tersinggung. Ambil waktu kamu, tapi jangan kelamaan. Aku nggak pengen lihat kamu ketakutan setiap hari karena utang. Kamu terlalu kuat untuk terus sendirian. Malam harinya, Marsha duduk di lantai kamar dengan lampu redup. Di sekelilingnya berserakan catatan-catatan warung, kwitansi belanja, dan buku utang. Ia menghitung berulang kali, berharap ada keajaiban angka yang tiba-tiba cocok. Tapi tetap sama. Pendapatan harian tak cukup bahkan untuk mengganti setengah dari beban minggu ini. Ia membuka surat ancaman lagi, membacanya ulang. Tubuhnya menggigil, tapi kali ini bukan karena takut melainkan karena marah. Ia benci merasa seperti tikus yang dikejar kemanapun ia lari. Ia tak mau kalah, ia ingin berdiri di atas kaki sendiri. Tapi bagaimana caranya? Pikirannya melayang ke masa lalu. Ia pernah punya mimpi. Saat masih muda, ia ingin membuka toko sembako modern. Bukan warung kecil seperti ini, tapi tempat yang bersih, teratur, pakai sistem kasir komputer, dengan staf sendiri. Ia dulu punya rencana bisnis lengkap. Bahkan sempat ikut pelatihan kewirausahaan perempuan saat masih kuliah. Namun hidup tak pernah mengikuti rencana. Pernikahannya berakhir tragis. Usaha kecil yang dulu dibangun bersama suaminya hancur saat ia harus menanggung semua utang medis yang tak disangka-sangka. Dan kini, sisa-sisa mimpinya hanya berupa toples kerupuk dan rak mie instan. Tapi malam itu, saat menatap tumpukan catatan dan surat ancaman, Marsha tahu satu hal. Ia tak bisa lagi diam. Entah lewat bantuan Danny atau dengan caranya sendiri, ia harus keluar dari pusaran ini. Bukan cuma untuk warungnya, tapi untuk dirinya sendiri.
Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu menuliskan satu kalimat di halaman belakang buku utangnya. Mulai besok, aku bukan korban. Pagi hari datang tanpa permisi dan suara ayam tetangga bersahut-sahutan dengan bunyi lonceng sepeda roti keliling. Tapi hari itu, Marsha membuka warung dengan langkah yang berbeda. Tangannya mungkin masih gemetar, pikirannya mungkin masih penuh kekhawatiran, tapi ada satu hal yang kini menyala di dadanya. Tekad. Ia sudah memutuskan, kalau hidup memang keras, maka ia harus lebih keras. Kalau orang-orang datang menekan, maka ia harus mampu bertahan tanpa mengorbankan harga dirinya. Warung kecil itu masih seperti biasa. Rak plastik, toples-toples kaca, aroma sabun cuci, dan mie goreng instan. Tapi ada yang berbeda dari cara Marsha memegang buku catatan dan kalkulator hari itu. Ia menghitung stok lebih teliti. Ia menyusun daftar harga ulang. Ia bahkan mencatat pembelian sekecil 2 permen dengan seksama. Sekitar jam 10, Denny kembali datang. Kali ini tidak membawa makanan, tapi sebuah map plastik berwarna bening dan senyuman kecil yang lebih serius dari biasanya. Aku nggak mau maksa, katanya setelah Marsha menyajikan teh hangat, tapi ini drive kerjasama yang aku maksud kemarin. Semua transparan. Kamu bisa baca pelan-pelan. Kalau ada yang nggak cocok, kita ubah. Marsha menerima map itu dengan hati-hati. Ia menatap halaman demi halaman. Perlahan, isinya sederhana. Daftar barang, jadwal pengiriman, sistem pembayaran, dan persentase keuntungan. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada jebakan yang menyelip di antara huruf-huruf kecil. Aku tahu kamu pasti ragu. Tapi, Syah, Denny menatapnya dalam. Aku serius. Aku bukan orang yang sama kayak 15 tahun lalu. Aku tahu hidup kamu gak gampang. Aku cuma pengen kamu tahu, kamu gak harus jalan sendirian. Marsha menutup map itu. Tatapannya lembut, tapi tetap waspada. Kalau aku setuju, aku akan kerja mati-matian. Aku gak mau ada yang bilang aku cuma numpang hidup dari belas kasihan. Denny mengangguk. Itu yang bikin aku yakin pilih kamu. Siang itu, Marsha mendatangi grosir langganannya dengan langkah pasti. Ia membawa daftar belanjaan dari proyek Denny, lengkap dengan rincian barang dan jumlah kebutuhan. Iwan, si pemilik grosir, sempat tercengang melihat perubahan sikap Marsha. Biasanya, Marsha hanya membeli dalam jumlah kecil, kadang bahkan minta bayar tempo. Tapi hari ini, ia datang dengan daftar besar dan suara penuh kepercayaan diri. Ini buat usaha barang orang, jelas Marsha. Aku minta diskon, tapi bukan minta utang. Iwan tersenyum, kalau kamu kayak gini terus, Syah, warungmu bisa jadi toko beneran suatu hari. Marsha membalas senyum itu, amin. Tapi sebelum itu, aku harus lunasi satu hal dulu, utang yang hampir ngubur aku hidup-hidup. Malam harinya, ketika warung sudah tutup dan gang mulai sepi, Marsha membuka surat itu sekali lagi. Ancaman yang sama, dengan kata-kata yang masih terasa menusuk. Tapi kali ini, ia tidak menangis, tidak takut. Ia menyalakan lampu meja kecil, lalu mulai menyusun strategi. Ia hitung semua kemungkinan. Dari margin keuntungan sampai perhitungan berapa banyak ia harus jual setiap hari. Semua dicatat rapi. Saat sedang serius mencoret-coret angka, suara ketukan pelan di pintu depan membuatnya tersentak. Siapa ya malam-malam begini? Ia membuka pintu dengan hati-hati. Di depan sana, berdiri Rudy dengan wajah penuh keraguan dan tangan di balik punggung. Tante, maaf ganggu. Aku cuma mau ngasih ini. Ia menyodorkan sebuah kotak bekas sepatu, di dalamnya ada tumpukan uang lusuh dalam pecahan kecil. 100.000, 50.000, bahkan recehan logam. Apa ini, Prat? Rudy menunduk. Itu tabungan aku. Hasil ngojek, bantu-bantu tetangga, bahkan hadiah dari lomba gapel RT. Gak seberapa, tapi kalau bisa bantu tante, ambil aja. Marsha menatap uang itu dengan campuran rasa haru, bingung, dan kesedihan. Ia tak pernah menyangka ada yang peduli sampai sejauh ini. Tapi ia juga tahu, menerima uang itu berarti mengikat harapan Rudy. Dan ia tidak ingin memberikan harapan palsu. Rudy, kamu anak baik, tapi tante gak bisa ambil ini. Kamu simpan aja. Uang itu hasil kerja keras kamu.
Rudy terlihat kecewa, tapi mencoba tersenyum. Aku cuma pengen tante tahu. Kalau ada yang sayang sama tante, bukan karena warung ini, tapi karena tante sendiri. Kata-kata itu membuat dada Marsha sesak. Ia ingin membalas, tapi tak sanggup berkata apa-apa. Jadi ia hanya menatap Rudy, lalu memeluknya sebentar cukup untuk membuat pemuda itu paham. Perasaannya dihargai, tapi belum tentu dibalas. Rudy pamit tak lama kemudian, meninggalkan kotak uang itu di meja. Marsha menatap kotak itu lama, sebelum akhirnya menyimpannya di dalam lemari. Bukan untuk diambil, tapi untuk jadi pengingat bahwa di tengah tekanan, masih ada yang peduli padanya karena dirinya sendiri, bukan karena tubuhnya atau keuntungan semata. Hari-hari berikutnya, warung Marsha mulai berubah. Ia mulai memasang etalase kecil untuk memajang produk proyek Dani. Ia menempelkan daftar harga dengan desain yang lebih rapi. Bahkan beberapa tetangga mulai memperhatikan dan bertanya, "Wah, warungnya sekarang kayak toko mini ya, Syah? Kamu nyetok susu buat pekerja proyek ya? Laris banget." Setiap komentar itu membuat Marsha tersenyum kecil. Ia mulai melihat secercah cahaya di ujung lorong panjang hidupnya. Namun, di balik senyum dan geliat harapan itu, Marsha tahu badai belum benar-benar pergi. Surat ancaman itu masih dilaci. Tenggat waktu semakin dekat, dan Pak Ujang masih berkeliaran. Tapi setidaknya sekarang, Marsha tidak sendirian. Ia punya strategi, ia punya semangat, dan ia punya dua pria yang peduli padanya. Dengan cara yang sangat berbeda. Namun, tak ada yang tahu bahwa badai sesungguhnya akan datang di hari ke-14 hari di mana semua harus dibayar lunas. 2 hari lagi, hanya 2 hari lagi batas waktu yang diberikan dalam surat ancaman itu akan tiba. Marsha memandangi kalender dinding yang digantung di belakang pintu warung. Lingkaran merah di tanggal 14 seolah semakin membesar, menelan hari-harinya dengan tekanan yang tak terlihat tapi terus menggencat napasnya. Pagi itu, warung dibuka sedikit lebih awal. Marsha ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ia tak hanya melayani pelanggan seperti biasa, tapi juga mulai menyiapkan paket-paket barang untuk dikirim ke lokasi proyek Dani. 3 dus besar berisi air mineral, kopi sachet, dan roti tawar telah disusun rapi di sudut warung. Di tengah kesibukan, telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Waktumu tinggal 2 hari. Kalau kamu kabur, tubuhmu yang kami tagih bukan uangmu." Marsha menelan ludah. Surat ancaman memang bisa disimpan, tapi pesan seperti ini menembus pertahanan mentalnya dengan kasar. Tangannya sempat bergetar saat mengangkat barang, tapi ia segera menepuk dadanya sendiri. "Jangan panik, Marsha. Jangan tunjukkan ketakutan. Kamu harus kuat." Siangnya, Dani datang membawa 2 orang kuli proyek yang menjemput barang kiriman. Ia melihat wajah Marsha yang pucat, tapi tak langsung bertanya. Setelah barang dimuat ke mobil, Dani mengajak Marsha duduk di kursi rotan depan warung. "Kamu sakit?" tanyanya hati-hati. Marsha menggelang. "Nggak, cuma capek aja." Dani menatapnya tajam. "Kamu nggak bisa terus begini. Ada yang kamu sembunyikan, kan?" Marsha mendesah panjang. "Dan, kamu ingat surat ancaman itu? Mereka ngasih aku waktu 2 minggu. Sekarang tinggal 2 hari. Dan mereka kirim pesan tadi pagi." Dani langsung berdiri. "Kamu udah lapor polisi? Kalau aku lapor, bisa makin parah." Mereka main belakang, dan gak ada hitam di atas putih. "Aku takut justru aku yang disalahkan. Syah, ini bukan main-main. Mereka ngancam keselamatan kamu." Marsha diam sejenak. Tatapannya menerawang. "Aku gak mau tarik kamu ke masalah ini. Kamu udah bantu banyak. Tapi sekarang aku harus hadapi sendiri. Kalau gagal, ya, itu risiko aku." Dani mengepalkan tangan. "Kalau kamu tetap keras kepala, aku akan cari cara lain. Aku gak akan biarkan kamu dilukai." Marsha tersenyum tipis. "Terima kasih, tapi aku masih punya waktu 2 hari. Aku akan coba bayar pakai uang dari kerjasama kita. Kalau masih kurang, aku punya sedikit simpanan." Ia tidak menyebutkan uang dari Rudy yang masih tersimpan di lemari. Uang itu adalah pilihan terakhir. Pilihan yang hanya akan ia ambil kalau benar-benar terdesak. Sore menjelang malam, warung mulai sepi. Di luar,
Langit merona jingga. Marsha duduk sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Walau pendapatan mulai meningkat berkat proyek Denny, tetap saja jumlah itu belum cukup menutupi seluruh utangnya. Masih ada selisih yang lumayan besar. Marsha tahu, ia tak punya waktu untuk menyelesaikan semuanya secara normal. Tapi ia juga tahu satu hal. Jika ia menyerah sekarang, semua kerja kerasnya selama ini akan sia-sia. Saat ia terdiam di depan kalkulator, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah samping rumah. Langkah berat, seperti sepatu kulit menghentak lantai semen. Marsha langsung berdiri. Dadanya berdebar. Pintu warung diketuk 2 kali, keras. Syah, buka. Ini aku. Suara itu tak asing. Suara lelaki paruh baya dengan nada kasar. Suara yang dulu sering mengisi malam-malamnya dengan janji manis, lalu berubah jadi teror saat uang tak kunjung dibayar. Pak Ujang. Marsha membuka pintu perlahan. Di depan sana, berdiri lelaki dengan perut buncit, kemeja lusuh, dan mata sipit yang menyipit lebih tajam dari biasanya. Cuma mau ngingetin, waktu tinggal 2 hari. Kalau nggak lunas, jangan salahin anak buah saya kalau mereka main kasar, ucapnya sambil menghisap rokok. Marsha mencoba tetap tenang. Saya nggak lari, Pak. Saya usahakan semua, tapi saya butuh sedikit waktu. Pak Ujang mendekat. Napasnya bau tembakau murahan, dan sorot matanya dingin. Sedikit waktu buat orang kayak kamu. Artinya cari pelindung. Kamu deket sama si Denny itu, ya. Hati-hati, Syah. Lelaki yang pura-pura baik biasanya ada harga di belakangnya. Dia nggak seperti itu, Pak Ujang tertawa pelan. Semua lelaki seperti itu, termasuk saya, dulu. Marsha menggertakkan gigi, tapi tetap diam. Pak Ujang menjatuhkan puntung rokoknya di lantai warung dan menginjaknya. Lalu ia meninggalkan tempat itu tanpa menoleh lagi. Setelah ia pergi, Marsha menutup pintu perlahan. Tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca, tapi tak menetaskan air mata. Aku bukan perempuan lemah seperti yang kamu pikir, Pak. Kalau aku harus jatuh, aku akan jatuh dengan kepala tegak. Malam itu, Marsha mengambil kotak dari lemari. Ia membuka lipatan uang yang diberikan Rudy. Jumlahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk menutup sebagian celah pembayaran. Sisanya, ia akan meminjam dari koperasi simpan pinjam 1 kali lagi asal bisa lolos verifikasi. Namun, belum sempat ia bergerak, sebuah pesan baru masuk. Besok pagi, bukan lusa, kami ubah jadwal. Tidak ada toleransi. Marsha terdiam, nafasnya sesak. Mereka mengubah janji sepihak. Ia tidak siap, uangnya belum terkumpul. Ia menatap map kerja sama dengan Denny. Ia menatap uang dari Rudy. Dan ia sadar semua yang ia kumpulkan masih belum cukup. Besok pagi, mereka akan datang. Marsha duduk di lantai, lututnya lemas. Tapi kali ini, ia tak menangis. Ia hanya menatap langit-langit kamar dan berbisik dalam hati. Kalau ini akhirku. Setidaknya aku melawan sampai titik terakhir. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Belum ada matahari yang tampak di ujung langit. Tapi Marsha sudah berdiri di dapur dengan wajah yang tak bisa lagi dibedakan antara lelah dan pasrah. Gurat di wajahnya jelas. Bekas malam tanpa tidur yang penuh hitung-hitungan, rencana cadangan, dan akhirnya keheningan. Ia mengisi termos dengan air panas sambil menatap jendela yang masih gelap. Tak ada suara ayam, tak ada suara sepeda lewat. Yang ada hanya detak jantungnya yang berdentam lebih keras dari biasanya. Hari ini adalah hari pembalasan, tapi bukan Marsha yang membalas. Hari ini, ia yang ditagih. Pukul 6:20, suara motor besar berhenti di depan warung. Marsha sudah tahu siapa yang datang. Tanpa perlu mengintip pun ia bisa merasakan atmosfer ancaman yang menyertai suara knalpot berisik itu. 3 pria turun, 2 di antaranya berpostur besar, satunya lebih kecil, tapi tatapannya menyeringai seperti anjing liar yang lapar. Marsha berdiri di depan pintu, tak ingin terlihat lemah. Tubuhnya mungkin gemetar, tapi wajahnya ia paksa tetap datar. Bu Marsha, salah satu dari mereka membuka percakapan. Iya, Pak Ujang minta uangnya hari ini. Sekarang, sesuai pesan terakhir, gak ada negosiasi. Marsha menarik napas pelan. Saya belum lunas.
Tapi saya sudah siapkan sebagian besar. Sisanya bisa saya lunasi 2 hari lagi. Yang bertubuh besar tertawa pelan. Sayang sekali, Bu. Ini bukan warung sembako yang bisa bayar nyicil. Aturan kami lain. Ambil dulu yang saya punya. Ucap Marsha sambil menyerahkan sebuah amplop tebal. Yang kecil memeriksa isi amplop, lalu menggelang. Masih kurang. Ini belum separuhnya. Marsha menahan napas. Ia tahu risikonya, tapi tetap berdiri tegak. Saya janji, 2 hari lagi, saya bayar lunas. Lelaki bertubuh besar mendekat. Janji, kamu pikir kami ini siapa? Teman pengajian. Tangannya meraih lengan Marsha kasar. Kami nggak mau janji, kami mau barang. Marsha menepis tangan itu. Jangan sentuh saya. Suara bentakan itu membuat suasana tiba-tiba tegang. Ketiganya saling pandang. Lalu, seperti aba-aba tak terdengar, pria yang kecil melangkah maju dan menampar meja warung hingga gelas pecah. Jangan main-main, perempuan, teriaknya. Saat itu juga, Marsha tahu. Kata-kata takkan menyelamatkannya. Ia ingin lari ke dalam, tapi tubuhnya tertahan. Yang besar menutup pintu, yang kecil mulai masuk ke dalam. Marsha melawan. Ia mengambil tabung gas kecil dan melemparkannya ke arah pintu. Satu dari mereka terpukul, tapi belum cukup. Situasi nyaris lepas kendali sampai suara klakson mobil terdengar keras dari luar. Danny. Pintu warung didobrak dari luar. Danny masuk bersama 2 pria berseragam preman, tapi dengan tanda pengenal yang menyiratkan. Mereka bukan orang biasa. Marsha menatap mereka dengan campuran lega dan tak percaya. Syah, kamu nggak apa-apa. Danny memegangi bahunya. Marsha hanya mengangguk pelan. Danny berbalik ke arah ketiga penagih. Kalian dilaporkan atas dugaan pemerasan dan pengancaman. Saya punya rekaman percakapan dan pesan yang dikirim ke Bu Marsha. Salah satu dari mereka mencoba kabur, tapi langsung ditahan pria yang datang bersama Danny. Tak lama kemudian, suara sirene polisi dari ujung jalan mulai terdengar. Marsha lemas, lututnya hampir tak sanggup menopang tubuh. Ia duduk di bangku kayu sambil menghela nafas panjang. Suara di sekelilingnya mulai sayup-sayup, seperti percakapan yang diputar dari balik dinding kaca. Beberapa jam kemudian, setelah keadaan tenang, Marsha duduk bersama Danny di dalam warung. Gelas kopi di depannya masih utuh. Maafkan aku, kata Danny. Aku tahu kamu nggak mau campurin aku. Tapi aku khawatir. Jadi aku minta bantuan kenalan yang kerja di pengawasan wilayah. Marsha menatapnya dengan mata sembab. Kalau kamu nggak datang, entah apa yang terjadi. Danny menggenggam tangannya. Mulai sekarang, kamu nggak usah takut lagi. Kita urus sisa utangmu secara resmi. Nggak pakai orang-orang jalanan itu. Marsha mengangguk, tapi di dalam hatinya, perasaan berkecamuk. Ia selamat, ya, tapi harga yang harus dibayar tidak ringan. Harga dirinya sempat diinjak. Ia hampir kehilangan segalanya. Dan satu hal lagi, ia belum tahu bagaimana menjelaskan semua ini pada Rudy. Malam hari, setelah semuanya tampak tenang, Marsha duduk sendiri di kamar. Ia memandang uang dari Rudy yang masih ada di lemari. Ia merasa bersalah. Bersalah karena belum mengembalikannya. Bersalah karena tidak pernah menjelaskan bahwa selama ini ia berjuang bukan demi cinta siapa-siapa, tapi demi kebebasannya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Rudy. Tante, aku dengar warung tadi sempat ribut. Kamu nggak apa-apa. Aku kesana ya. Mau bantu jaga. Marsha mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, lalu menghapus lagi. Akhirnya, ia hanya membalas. Tante baik-baik aja. Terima kasih, Ruth. Tapi malam ini tante butuh waktu sendiri. Pukul 11 malam, Marsha menutup jendela, mematikan lampu, lalu berbaring. Kepalanya masih berat, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak ketakutan tidur. Ia tahu hidupnya belum bebas sepenuhnya, tapi setidaknya hari ini ia membuktikan ia tidak akan pernah menyerah. Bahkan saat neraka mengetuk pintunya, pagi datang dengan sinar matahari yang terasa lebih hangat dari biasanya. Tapi di hati Marsha, hawa dingin belum benar-benar pergi. Walau ancaman fisik dari para penagih utang berhasil diredam,
luka yang ditinggalkan mereka tidak kasat mata dan justru itu yang paling menyakitkan. Pagi itu, Marsha membuka warung seperti biasa. Pelanggan-pelanggan langganannya datang dan pergi, memesan kebutuhan harian, menawar harga, dan tersenyum seolah tak pernah terjadi apa-apa kemarin. Marsha pun tersenyum seperti biasa, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Di sela waktu, ia duduk di belakang warung, memandangi langit biru sambil mengaduk kopi yang sudah dingin. Ia mengingat wajah-wajah para lelaki yang pernah hadir dalam hidupnya. Danny yang kini tampak seperti penyelamat, Rudy yang dengan polos dan tulus menaruh perasaannya padanya, dan seseorang dari masa lalu yang ia kira sudah hilang, tapi kini mulai muncul di ujung pikirannya lagi. Semua lelaki itu memiliki satu kesamaan. Mereka pernah atau sedang ingin menyelamatkannya. Tapi, siapa yang akan benar-benar bertahan di sampingnya ketika semuanya jatuh? Menjelang siang, Danny datang lagi. Kali ini ia tak membawa mobil proyek, hanya mengendarai motor bututnya yang dulu. Warung kamu makin ramai sekarang, katanya sambil nyengir. Aku jati bangga. Marsha tersenyum lelah. Ramai belum tentu untung, dan tapi ya, lumayan bisa napas. Danny duduk di kursi kayu panjang, mengeluarkan sesuatu dari tas lempangnya, sebuah map coklat. Aku udah hubungi 2 koperasi resmi. Yang satu bisa bantu ngelunasin sisa utang kamu, bunga rendah. Tapi kamu harus tanda tangan di atas materai, lengkap. Marsha mengambil map itu, membaca cepat, lalu menatap Danny. Kamu ngelakuin semua ini demi aku. Danny menatapnya lekat. Bukan cuma demi kamu, tapi demi hidup kamu yang lebih tenang. Kamu harus bisa berdiri sendiri, Syah, bukan tergantung sama siapapun termasuk aku. Kalimat itu membuat dada Marsha sesak. Bukannya tidak senang, tapi justru karena Danny sangat memahami dirinya. Dan itu menakutkan. Dan, kamu pernah mikir buat kita? Serius? Tanyanya perlahan. Danny tampak kaget, tapi ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk dan menghela napas. Aku selalu mikir soal itu, Syah, tapi aku tahu. Kamu belum selesai sama masa lalu kamu. Kamu belum bebas. Dan selama kamu belum bisa mencintai dirimu sendiri, kamu gak akan bisa mencintai siapapun. Marsha menunduk. Ia tahu Danny benar. Luka lama dalam dirinya masih belum sembuh. Luka yang dulu ditorehkan oleh lelaki pertama yang ia percaya sepenuhnya, lelaki yang meninggalkannya saat ia terlilit utang pertama kalinya. Suami sahnya yang kabur entah kemana setelah warung kecil mereka dulu bangkrut. Malam itu, setelah warung tutup, Marsha memutuskan membereskan lemari tua di kamar belakang. Di antara tumpukan baju, ia menemukan sebuah kotak kecil dari kayu. Isinya, foto pernikahan yang sudah kekuningan, cincin kawin yang sudah tak berkilau, dan selembar surat yang sobek di ujung. Surat itu dari suaminya almarhum atau setidaknya ia anggap sudah meninggal, karena sejak 7 tahun lalu tak ada kabar sedikit pun. Syah, maafkan aku. Aku gak sanggup terus hidup seperti ini. Aku pergi. Bukan karena aku gak cinta, tapi karena aku terlalu takut melihatmu hancur karena aku. Maaf. Surat itu selalu membuat Marsha marah sekaligus hancur. Marah karena suaminya pengecut. Hancur karena ia sendiri dulu masih berharap lelaki itu akan kembali. Ia menatap foto mereka berdua. Di foto itu, ia terlihat muda, ceria, dan naif. Ia menelusuri wajah di sampingnya dengan jari wajah lelaki yang dulu ia panggil sayang, tapi kini bahkan namanya tak ingin ia sebut lagi. Marsha pun berdiri dan melempar kotak kayu itu ke pojok ruangan. Ia menangis dalam diam, bukan karena sakit hati, tapi karena sadar ia belum pernah benar-benar mengubur masa lalu. Dan malam itu, ia sadar, sudah waktunya. Esok paginya, kejutan datang dari arah yang tak ia sangka. Rudy muncul di depan warung. Kali ini tak sendirian. Bersamanya, seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan jaket kampus, berdiri dengan gugup. Marsha melangkah keluar. Rudy tersenyum kaku. Tante, kenalin. Ini, Sarah. Dia pacarku. Marsha terdiam sejenak. Entah kenapa, jantungnya sedikit berdenyut. Bukan karena cemburu, tapi lebih karena perasaan aneh di dada, semacam campuran antara lega dan terluka. Sarah tersenyum sopan. Saya sering dengar cerita tentang Tante Marsha.
Rudy banyak bantu di sini, ya? Marsha tersenyum dan mengangguk. Iya, dia banyak bantu. Warung ini nggak akan kaya sekarang tanpa bantuannya. Suasana jadi canggung. Rudy melanjutkan, aku kesini buat ngembaliin uang yang kemarin. Yang tante minta tahan dulu. Marsha menelan ludah. Kamu yakin? Rudy mengangguk. Iya, aku sadar. Hubungan kita. Ya, nggak bisa begitu aja diterusin. Tante baik, cantik, dan aku memang pernah suka. Tapi aku sadar aku belum cukup dewasa. Dan aku juga nggak mau jati beban. Marsha menunduk. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang kecil tapi pernah hangat. Tapi juga merasa satu beban terangkat dari dadanya. Terima kasih, Rod, katanya pelan. Kamu akan jadi lelaki hebat suatu hari nanti. Rudy tersenyum, lalu berpamitan. Saat mereka pergi, Marsha menatap langit. Angin pagi menyapu rambutnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lega. Tidak utuh, tapi cukup. Cukup untuk memulai sesuatu yang baru. Sore harinya, Marsha menandatangani surat dari koperasi. Dengan itu, utang besarnya resmi dicicil di jalur yang sah. Tak ada lagi tekanan dari penagih bayaran. Tak ada lagi SMS ancaman. Ia kini hanya berhutang pada dirinya sendiri. Untuk sembuh, untuk bahagia, dan untuk benar-benar bangkit. Dan di halaman belakang warung, Denny menunggu sambil memegang 2 gelas teh hangat. Mau mulai dari nol? Tanyanya. Marsha tersenyum. Tidak dari nol, tapi dari sisa-sisa luka yang kupilih untuk sembuhkan sendiri. Sudah lebih dari sepekan sejak Marsha menandatangani kesepakatan dengan koperasi dan mulai mencicil sisa utangnya secara legal. Warungnya tetap ramai, bahkan perlahan mulai dikenal sebagai penyedia logistik proyek-proyek kecil di sekitar kelurahan. Denny sesekali datang mengecek, membantu mengantar pesanan, atau sekadar menemaninya menyeruput kopi di sore hari. Marsha merasa hari-harinya mulai menemukan irama yang baru. Ia tidak lagi bangun dengan dada penuh sesak. Ia tak lagi memandangi jam dinding dengan rasa takut. Namun, justru saat tenang itu datang, badai yang sesungguhnya kembali mengetuk. Pagi itu, seperti biasa Marsha sedang menyusun mie instan dan sabun cuci di rak bagian depan ketika suara sepeda motor berhenti tepat di depan warung. Bukan suara motor proyek, bukan pula motor milik Rudy. Ketika Marsha menoleh, tubuhnya langsung kaku. Di hadapannya berdiri seorang lelaki bertubuh tinggi, dengan kulit kecoklatan, dan sorot mata yang tak pernah ia lupa. Lelaki itu mengenakan jaket lusuh dan helm yang ia buka perlahan, memperlihatkan wajah yang selama bertahun-tahun berusaha ia lupakan. Lelaki itu adalah Bimo, suaminya. Lelaki yang menghilang begitu saja bertahun-tahun lalu, meninggalkannya tenggelam dalam utang dan rasa hancur. Lelaki yang membuatnya percaya, lalu menghancurkan seluruh kepercayaannya dengan cara paling menyakitkan. Marsha tak bisa bicara, matanya membelalak. Tangannya yang menggenggam dus sabun gemetar hebat. Syah, ini aku, ujar Bimo dengan suara serak. Kamu masih ingat aku, kan? Pertanyaan itu seperti tamparan. Bagaimana mungkin ia bisa lupa? Marsha tidak menjawab. Ia hanya melangkah masuk ke dalam warung, meletakkan dus dengan kasar, lalu kembali berdiri di ambang pintu. Apa yang kamu mau? Tanyanya pelan, datar, namun penuh tekanan. Bimo menarik napas panjang. Aku dengar kamu. Kamu masih di sini. Aku dengar kamu buka warung lagi. Aku cuma pengen pergi. Marsha memotong dengan suara dingin. Gak ada yang pengen kamu di sini. Bimo menunduk. Aku tahu, aku salah. Tapi aku kembali bukan buat minta dimaafin. Aku kembali karena aku sadar, selama ini aku pengecut. Aku tinggalkan kamu karena aku takut. Tapi aku salah besar. Marsha mencibir. Baru sadar sekarang, setelah semua yang aku lalui sendirian. Setelah kamu tinggalkan aku dengan utang, malu, dan cacian dari orang-orang. Syah, jangan panggil aku begitu, kamu udah gak punya hak. Bentaknya, membuat 2 ibu-ibu yang lewat sempat berhenti melihat ke warung. Marsha sadar ia harus segera menyudahi. Ia menarik napas dalam dan melangkah lebih dekat, menatap mata Bimo tajam. Kamu pergi tanpa jejak selama lebih dari 7 tahun. Aku kira kamu udah mati, tapi ternyata kamu cuma sembunyi, ya, dari masalah, dari aku, dari tanggung jawab. Kamu gak pantas muncul lagi sekarang,
Setelah aku hampir hancur, Bimo hanya bisa diam. Tatapannya penuh penyesalan, tapi tak cukup kuat untuk menembus dinding luka yang telah lama mengeras di hati Marsha. Syah, aku dengar kamu sempat diancam orang. Aku cuma mau pastiin kamu baik-baik aja. Marsha tersenyum miring. Aku baik-baik aja. Tanpa kamu, bahkan lebih baik sekarang. Jadi kalau kamu cuma datang buat menebus rasa bersalah, simpan aja penyesalanmu. Terlambat. Ia berbalik, menutup pintu warung. Tapi sebelum benar-benar menutupnya, ia menatap Bimo sekali lagi. Kamu pernah hancurkan aku. Tapi hari ini, aku bisa berdiri sendiri. Dan itu bukan karena kamu, tapi karena aku belajar untuk gak butuh siapa-siapa. Yang gak berani bertanggung jawab. Pintu pun ditutup. Malam itu, Marsha duduk sendiri di kamar. Lampu redup menyinari wajahnya yang masih tegang. Air matanya tidak jatuh, tapi pikirannya berputar-putar tanpa henti. Ia membuka laci meja, mengambil kotak kayu yang sempat ia buang ke pojok ruangan, dan membukanya lagi. Foto lama dirinya dan Bimo. Surat terakhir yang ditinggalkan lelaki itu. Ia menatapnya lama, lalu merobek surat itu perlahan-lahan, lembar demi lembar. Aku nggak butuh penyesalan kamu, aku butuh diriku sendiri yang pulih. Esok paginya, Danny datang seperti biasa. Ia membawa dokumen baru, laporan penjualan produk logistik, dan beberapa nota pembayaran dari proyek. Namun begitu melihat wajah Marsha, ia tahu ada sesuatu yang salah. Kamu kenapa? Tanyanya lembut. Marsha menatapnya lama. Bimo datang kemarin. Danny terdiam. Perlahan ia duduk, menaruh semua map di atas meja. Kamu bicara dengannya? Marsha mengangguk. Aku suruh dia pergi. Dia nggak punya tempat di hidupku lagi. Danny tampak lega, tapi juga hati-hati. Syah, aku tahu kamu kuat, tapi kamu gak harus pura-pura tegar setiap waktu. Kalau kamu butuh tempat bersandar, aku ada. Marsha menunduk. Ia tahu Danny tulus, tapi perasaannya sekarang terlalu rumit untuk dipastikan. Aku butuh waktu, dan aku baru sadar. Aku belum benar-benar sembuh dari masa lalu. Dan aku gak mau bawa luka itu ke hubungan manapun. Danny mengangguk pelan. Aku tunggu. Aku gak akan kemana-mana. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi di hati Marsha, ia seperti batu penanda di jalan panjang yang mulai ia bangun dari puing-puing luka. Hari berganti malam, dan malam menjadi pagi baru. Marsha berdiri di depan kaca, mengenakan daster putih bersih. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya lelah, tapi ada sinar keteguhan yang tumbuh dari sorot matanya. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri. Aku mungkin belum sembuh sepenuhnya, tapi setidaknya aku tak lagi hidup dalam bayangan yang sama. Sudah hampir sebulan sejak Marsha menutup pintu untuk Bimo. Dan sejak hari itu pula, warung kecilnya semakin ramai. Penduduk sekitar mulai mempercayainya sebagai penyedia logistik, dan bukan hanya itu, beberapa tetangga kini tak segan menitipkan barang dagangan mereka untuk dijual di sana. Perlahan tapi pasti, warung itu bukan lagi sekadar tempat belanja, melainkan titik temu warga. Tempat semua cerita berawal dan berakhir. Namun di balik keberhasilan kecil itu, Marsha tahu, masih ada ruang kosong yang belum sepenuhnya terisi. Bukan karena uang, bukan karena dagangan, melainkan karena hatinya yang belum benar-benar selesai memilih arah. Antara menolak ke belakang atau melangkah maju dengan percaya diri. Dan di tengah-tengahnya berdiri Danny. Pagi itu, Danny datang dengan kabar menggembirakan. Kamu ingat tanah kosong di sebelah musola Art 2? Tanyanya sambil membuka map kuning berisi denah lokasi. Marsha mengangguk. Tanah kosong bekas lapangan bulu tangkis itu? Danny menyodorkan map ke hadapannya. Pemerintah kelurahan buka kerja sama usaha kecil. Mereka cari mitra UMKM untuk bangun kios serbaguna. Aku langsung kepikiran kamu. Marsha membaca rincian program itu. Mata dan hatinya seketika menyala. Kesempatan untuk membangun usaha di tempat yang lebih layak. Bukan sekadar warung sederhana di depan rumah, tapi kios resmi dengan surat izin, sistem legal, dan jaringan pembeli yang lebih luas. Aku bisa ikut daftar. Tanyanya tak percaya. Bukan cuma bisa, Syah. Kamu harus, kita bisa kelola bareng. Aku bantu dari sisi logistik, kamu pegang lapangan. Marsha mengangguk pelan, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang menggigil.
Kerja sama lagi. Dan kerja sama berarti kedekatan lagi. Kedekatan berarti kemungkinan lebih. Dan kemungkinan lebih berarti, lagi-lagi, membuka pintu pada luka baru. Siangnya, Marsha duduk sendiri di ruang tengah. Ia menatap map program usaha itu dengan campur aduk. Ia tahu peluang ini bisa mengubah hidupnya. Tapi bersediakah ia kembali menggantungkan harapan pada seseorang? Meski orang itu adalah Danny, lelaki yang selalu ada saat ia jatuh. Dalam diam, ia membuka kembali buku catatan utangnya. Kini, semua angka telah tercoret. Hanya tinggal satu baris paling bawah yang ditulis dengan huruf miring, utang pada diri sendiri, kebahagiaan yang tertunda. Ia menyentuh tulisan itu lama. Lalu ia merobek halaman itu dan menuliskan yang baru. Jika hari ini aku percaya, maka hari esok harus aku perjuangkan tanpa ragu. Marsha bangkit, membuka jendela. Angin masuk, mengibaskan gorden tipis, menghapus debu dari lantai, dan menggoyangkan hatinya yang selama ini beku. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Malam hari, ia mengundang Danny makan malam. Sebuah momen yang tak mereka lakukan sejak sekian lama. Meja makan dipenuhi masakan sederhana. Sayur ayam, tempe goreng, sambal terasi, dan sepiring nasi hangat. Tapi untuk Danny, ini lebih dari cukup, bahkan terlalu istimewa. Mereka makan dalam diam, sesekali tertawa kecil, sampai akhirnya Marsha menatap Danny lekat-lekat. Aku mau ikut program itu, dan katanya perlahan. Wajah Danny langsung berbinar. Tapi, lanjut Marsha, aku mau semua atas nama aku. Kamu bantu dari belakang, iya, tapi tanpa ikut tanda tangan, tanpa ikut masuk ke sistem. Danny menatapnya bingung. Kamu gak percaya aku? Marsha menghela napas. Aku percaya, tapi aku juga belajar dari hidup. Aku gak bisa lagi biarin usaha ini berdiri di atas kaki orang lain. Aku harus bisa mandiri. Kalau nanti aku jatuh, setidaknya itu karena kakiku sendiri yang goyah, bukan karena aku bersandar ke orang lain. Danny terdiam lama, tapi akhirnya ia mengangguk. Kalau itu syaratmu, aku setuju. Aku nggak pernah niat ambil alih. Aku cuma pengen lihat kamu berhasil. Marsha tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak lama, senyum itu utuh. Tak lagi diselipkan ragu atau takut. Terima kasih. Dan ucapnya pelan. Tapi kalau nanti aku mulai goyah, boleh ya? Aku tetap bersandar sebentar. Danny tertawa kecil. Kapanpun kamu butuh, aku ada. Tapi aku nggak akan ganggu langkahmu. Malam itu berakhir dalam kehangatan yang pelan. Tidak meledak seperti cinta masa muda, tapi hangat, matang, dan menenangkan. Beberapa hari kemudian, Marsha resmi mendaftar ke program pengembangan UMKM. Ia mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP, surat domisili, dan proposal usaha yang ia ketik sendiri dengan bantuan seorang keponakan. Namanya masuk daftar, dan kios itu akan mulai dibangun 2 bulan dari sekarang. Warung kecilnya tetap buka setiap hari, tapi kini, senyum Marsha saat melayani pembeli sudah berbeda. Ada semangat baru, ada nyala dalam tatapannya. Ia masih sendiri, belum menjawab cinta Danny sepenuhnya. Tapi ia telah memilih jalan tengah yang paling sehat untuk dirinya, berjuang dengan kakinya sendiri, sambil sesekali mengizinkan orang lain berjalan di sampingnya bukan di depannya. 2 bulan berlalu sejak Marsha resmi terdaftar sebagai peserta program UMKM dari kelurahan. Proyek pembangunan kios kecil di dekat musola RT 2 berjalan cepat. Setiap hari Marsha datang melihat perkembangan, mengecek ukuran meja kasir, mengikat rak pajangan, dan bahkan merapikan batu-batu kecil di halaman depan kios. Itu bukan sekadar bangunan, itu adalah lambang hidup barunya. Warung di depan rumah tetap buka, tapi kini Marsha lebih sering berada di lokasi kios baru. Warga mulai menyebutnya ibu kios, dan itu membuatnya tersenyum geli. Tapi lebih dari itu, ia merasa dihargai. Namun seperti hidup yang tak pernah membiarkan seseorang tenang terlalu lama, satu pagi datang dengan kabar yang tak diduga. Danny berdiri di depan kios, dengan raut wajah berbeda. Bukan senyum hangat, bukan gurau santai, tapi tenang dan agak sendu. Aku dapat tawaran, katanya sambil menatap bangunan kios setengah jadi, pindah keluar kota. Proyek logistik jangka panjang, kerja tetap,
Gaji bagus. Marsha terdiam. Bukan karena kaget, tapi karena selama ini, ia diam-diam tahu hari itu akan datang. Kapan? Tanyanya. Sebulan lagi. Marsha menunduk. Ada rasa getir yang naik di dadanya. Tapi ia tahu, ini bukan soal Denny meninggalkannya. Ini soal hidup yang terus berjalan. Bagus dong, katanya pelan. Kamu pantas dapet yang lebih baik. Denny tersenyum tipis. Tapi bukan itu intinya. Syah, aku nanya kamu mau ikut? Pertanyaan itu seperti bom waktu. Meledak dalam dada Marsha tanpa suara. Hanya gelombang hening yang mengguncang pikirannya. Aku nggak bisa ninggalin semuanya. Dan jawabnya jujur. Kios ini, hidupku. Aku baru aja mulai. Denny menunduk. Aku ngerti. Hening mengalir di antara mereka. Tak ada yang bicara selama hampir 2 menit. Hanya angin lewat, mengayunkan dedaunan di atas atap kios yang belum rampung. Akhirnya Marsha bicara lagi. Tapi aku juga nggak mau kamu pergi tanpa tahu satu hal. Denny menoleh. Matanya mencari jawaban di wajah Marsha. Aku belum bisa bilang cinta, tapi kamu adalah orang pertama yang bikin aku merasa tenang, bahkan waktu aku paling rapuh. Dan kalau nanti kamu pergi, aku bakal kehilangan seseorang yang berarti. Denny tersenyum. Ada air di matanya, tapi tak jatuh. Aku nggak butuh kamu bilang cinta, Syah. Aku cuma butuh kamu bahagia. Sebulan kemudian, kios itu resmi dibuka. Marsha menggelar acara kecil, potong tumpeng, minuman teh manis gratis, dan diskon belanja untuk 5 pembeli pertama. Warga datang ramai-ramai. Anak-anak membawa balon. Ibu-ibu membawa keranjang belanja. Di tengah keramaian itu, Marsha berdiri mengenakan kemeja putih bersih dengan pita kecil di dada seperti seseorang yang baru saja menamatkan ujian hidup. Denny hadir, tentu saja, dengan koper kecil di tangan. Hari itu juga ia berangkat. Mereka berdiri berdua di sudut kios. Tak perlu bicara banyak. Marsha menggenggam tangannya. Jangan lupa kirim kabar, katanya. Denny mengangguk. Jangan lupa jaga kios ini. Selalu. Dan di detik terakhir, sebelum Denny pergi, Marsha memeluknya. Bukan pelukan cinta penuh gairah, tapi pelukan hangat dari seseorang yang akan selalu mengenang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Marsha bekerja dari pagi sampai sore, mengelola stok, melayani pembeli, mencatat keuangan, dan sesekali duduk di bangku kecil di depan kios sambil memandangi langit sore. Ia masih sendiri, tapi tidak lagi sepi. Ia belum punya pasangan, tapi tidak lagi kehilangan arah. Hidupnya bukan sempurna, masih ada kekurangan, masih ada kerikil kecil di jalan. Tapi satu hal pasti, Marsha akhirnya menemukan dirinya sendiri. Bukan lewat bantuan siapapun, bukan karena diselamatkan siapapun, tapi karena ia memilih untuk berdiri meski dulu sempat jatuh berkali-kali. Dan di kios kecil di ujung harapan, Marsha tahu, kebahagiaan itu bukan soal siapa yang datang, tapi tentang bagaimana ia bertahan.